Kota Depok, yang dikenal sebagai Kota Belimbing, merupakan sebuah kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara Kota Jakarta dengan Kota Bogor. Sejarahnya, kata Depok berasal dari kata padepokan, karena zaman dulu banyak tempat-tempat untuk melakukan semedi di wilayah tersebut. Pada tahun 1976, perumahan mulai dibangun, baik oleh perumahan nasional maupun pengembang, yang kemudian diikuti dengan dibangunnya Kampus Universitas Indonesia atau Kampus UI. Ada beberapa peninggalan sejarah dari kota Depok yang dari zaman dulu hingga saat ini masih bisa kita lihat keberadaannya. Yang pertama, Jembatan Panus. Jembatan Panus yang dibangun oleh Stefanus Leander pada tahun 1917. Jembatan ini merupakan jalan yang menghubungkan antara kota Depok dengan kota Bogor. Jembatan Panus menghubungkan Jalan Siliwangi dengan Jalan Tol Iskandar. Kini, jembatan tersebut hanya digunakan untuk akses ke sebuah kawasan perumahan dan sekitarnya, karena telah dibuatkan sebuah jembatan pengganti yang lebih lebar pada tahun 1992 yang berada di sisi jembatan Panus. Walaupun demikian, jembatan pengganti ini disebut dengan jembatan Panus Baru dan jembatan sebelumnya disebut dengan jembatan Panus Lama. Di bawah jembatan Panus Baru telah dibangun sebuah tempat untuk berkumpul atau bersantai oleh sekelompok komunitas yang dinamakan Komunitas Ciliwung Panus. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Kalau boleh tahu nama Mas siapa ya? Mas Hasan. Oke Mas Hasan, kami minta waktu sebentar untuk beberapa pertanyaan. Ya, boleh. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya Mas tinggal di Depok? Tinggal di Depok. Saya dari lahir sampai gede di Depok ya Mas. Jadi kurang lebih ada sekitar 20 tahunan deh. Oke, 20 tahunan ya Mas. Menurut Anda, salah satu monumen bersejarah di Depok itu apa ya? Saya kurang tahu banyak ya Mas. Cuman yang saya tahu paling gereja di situ tuh, gereja Immanuel. Itu aja sih yang paling saya tahu. Oke Mas. Apa Anda tahu tentang jembatan Panus? Kalau itu salah satu tempat bersejarah di Depok? Tahu sih Mas, tahu sedikit. Boleh dijelasin sedikit? Ya kalau setahu saya sih ini juga dengar-dengar katanya ini pembangunannya tuh udah ada dari zaman Belanda Mas. Hingga saat ini berarti ini udah beberapa kali renovasi gitu ya? Iya, dari zaman ke zaman. Udah lama banget nih, dulu mah nggak kayak gini Mas, dulu jelek. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selama Anda tinggal di Depok, apa aja sih perkembangan yang Anda rasakan selama di Depok? Perkembangan di Depok, kalau yang saya perhatiin paling di Depok tuh pembangunan dari kayak lahan-lahan tuh cepet banget ya. Kayak misalnya tadi lahan-lahan kosong tuh sekarang tuh udah pada jadi rumah Mas. Cepet banget deh di Depok pembangunan tuh. Ini pertanyaan terakhir mungkin Mas. Menurut Anda, apa kita perlu tahu bangunan atau monumen bersejarah di Depok? Sebagai warga Depok sih kita sepertinya perlu tahu ya Mas, karena biar bagaimanapun itu sejarah punya kita. Jadi biar bagaimanapun pembangunan yang tepat di kota Depok, setidaknya warga kota Depok tuh tahu sejarah asli mereka bagaimana. Oke, terima kasih atas wawancara yang kami sampaikan. Semoga hari Mas baik-baik aja. Ya, sama-sama. Terima kasih. Monumen Cornelis. Monumen ini sekarang berada di halaman depan area Rumah Sakit Harapan Depok. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang berdiri di kota Depok. Monumen ini didirikan pertama kali pada tahun 1914 pada zaman pemerintahan kolonial Belanda
yang merupakan tugu pertama yang ada di kota Depok. Pada tahun 1960, tugu ini dihancurkan. Pada tahun 2002, Yayasan Lembaga Cornelis Kastelin atau YLCC merencanakan pembangunan kembali tugu tersebut. Namun, tidak mendapatkan izin dari pemerintah Depok dengan alasan bahwa Cornelis bukanlah seorang pejuang atau pahlawan. Dan terdapat sebuah tulisan pada tugu tersebut yang dianggap berbau sara. Kemudian, pada tahun 2014, tugu ini baru dibangun kembali setelah mendapatkan izin serta dihilangkannya tulisan yang dianggap berbau sara tersebut. Letak monumen atau tugu Cornelis tersebut berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, yang berjarak kurang lebih 2 km dari Gedung Wali Kota, Kota Depok, yang berada di Jalan Margonda. Ini, tugu tersebut dianggap sebagai titik 0 km Kota Depok. GPIB Immanuel. Bangunan gereja ini dibangun pada tahun 1714. Awalnya bernama Gereja Jemaat Masehi dan kemudian berganti nama menjadi GPIB Immanuel. Sayangnya, kawasan Depok Lama menurut YLCC sekarang hampir 75% bangunan tua dan tersisa telah mengalami alih fungsi. Hal ini dikarenakan belum ditetapkannya bangunan-bangunan di kawasan Depok Lama sebagai cagar budaya dan kawasan wisata sejarah. Sementara desakan atas nama kebutuhan ekonomi semakin tinggi sehingga terjadi perubahan fungsi bangunan menjadi minimarket, ruko, dan lain-lain. Stasiun Depok Lama. Stasiun Depok yang sekarang dikenal dengan Stasiun Depok Lama pada masa itu dibangun di atas tanah liar dan dikelilingi area persawahan warga. Pada tahun 1873, ketika dibuka fungsinya hanya sebagai halte Depok. Di tahun 1881 berubah menjadi Stasiun Depok. Sementara itu, Stasiun Bogor yang terletak di kota Bogor dibangun pada tahun 1881. Seiring dengan selesainya dibangun lintasan Batavia Buitenzorg sepanjang 59 km pada tahun 1880. Sedangkan Stasiun Beos atau stasiun kota di Batavia dibangun pada tahun 1870. Kalau di Depok udah sekitar 16-17 tahunan dari tahun 2004 gitu. Tadinya sempat di Tebet cuma pindah ke sini kayak gitu. Gimana ya sebenarnya kalau misalkan melihat situasi sekarang ya beda sih karena makin kesini lahannya makin sedikit kan, banyak ruko-ruko, perumahan dan bahkan udah bisa dibilang jadi kota yang metropolitan gitu. Jadi beberapa titik ada banjir dan sebagainya padahal nggak kayak gitu dulunya. Kemudian ya itu perubahan yang saya rasakan, dulunya tuh banyak lahan hijau, cuma sekarang kan dibangun jalan tol juga menuju Mantu, Bogor dan sebagainya, itu mengurangi lahan juga. Gitu sih untuk perubahan yang di Depok sendiri, dan juga yang makin sini makin masuk pabrik-pabrik dan juga perumahan-perumahan gitu. Terus harapannya sih sebenarnya lebih ke keseimbangan kotanya aja sih, supaya jangan sampai nanti ketika memang udah direncanakan akan dibangun perumahan komplek dan sebagainya, tapi juga tetap menjaga kualitas Depoknya itu sendiri. Dan juga sebenarnya kan Depok kalau misalkan yang diketahui orang-orang kan belakangan ini banyak peristiwa-peristiwa enggak fenomenal lah gitu. Itu sebenarnya bisa menjadi ciri khas Depok itu sendiri kalau misalkan diolah dengan baik dan gimana dari warga Depoknya aja, supaya nanti bisa memberitakan itu kepada orang-orang bahwa ini ya kita Depok kayak gini, tapi memang tidak sebelumnya diberitakan kayak gitu. Kemudian yang terakhir, Rumah Sakit Harapan Depok. Rumah Sakit Harapan Depok berawal dari sebuah balai pengobatan yang diperkirakan berdiri pada tahun 1960-an. Pada 20 September 1968, ketika terjadi tragedi Ratu Jaya, balai pengobatan ini banyak menampung korban kecelakaan karena
lokasinya yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan kereta tersebut. Kemudian pada tahun 1990, Balai Pengobatan ini berubah status menjadi Rumah Sakit Harapan Depok setelah diambil alih oleh Yayasan Kesehatan Harapan. Di rumah sakit ini juga berdiri Tugu Cornelis yang diduga sebagai Tugu Kilometer 0 Kota Depok. Kota Depok yang dikenal sebagai Kota Belimbing merupakan sebuah kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara kota Jakarta dengan kota Bogor. Sejarahnya, kata Depok berasal dari kata padepokan, karena zaman dulu banyak tempat-tempat untuk melakukan semedi di wilayah tersebut. Pada tahun 1976, perumahan mulai dibangun, baik oleh perumahan nasional maupun pengembang, yang kemudian diikuti dengan dibangunnya Kampus Universitas Indonesia atau Kampus UI. Ada beberapa peninggalan sejarah dari kota Depok yang dari zaman dulu hingga saat ini masih bisa kita lihat keberadaannya.